Oke, nggak masalah Pak. Saya tungguin. Akhirnya kita terpaksa tuh ngerjain yang lantai 4. Dengan kondisi juga saya yang was-was. Pekerja belum tahu nih. Pekerja belum tahu. Seperti biasa menjelang 2:30 dia ada. Serius Pak. Cuman ya ibaratnya nggak ganggu sih Pak, nongol-nongol gitu doang. Ya udahlah kalau nggak ganggu, saya bilang yang penting penerangan jangan keganggu lah, sama tetap terang. Baru ngomong gitu, itu di pinggiran Pohon Pinus, nyatanya bukan satu, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu hotel di daerah Cisarua. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Aris nih. Halo Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Nih Bang, thank you banget nih udah mau datang lagi nih Bang ya. Oke Bang, sekarang kan cerita tentang bekerja di salah satu hotel ya Bang. Ini betul. Bekerja sebagai apa nih Bang? Ya kebetulan pelaksana untuk pekerjaan penggantian atau instalasi ulang penggantian kabel di area hotel di Cisarua. Oke, berarti bukan bangun hotel terus masang kabel, bukan ya? Bukan. Jadi terus, hotelnya memang sudah ada, cuman ada. Mungkin karena udah lama banyak yang gigit tikus, ya, mungkin gitu. Banyak yang konslet mungkin ya. Berarti diganti semua tuh. Semua diganti. Ribet satu area. Namanya hotel kan pasti luas ya? Betul. Luas dan segala macam. Berarti itu dari lantai atas ke bawah diganti semua, ditarik semua itu? Iya. Nah ini kebetulan memang areanya ini cukup unik. Kalau hotel kan kebanyakan ke atas ya. Dia paling cuman 4 lantai, pindah 1 tower lagi. Nah itu jaraknya lumayan dari 1 tower ke tower yang lain. Oh itu juga diganti? Ganti. Kabel penghubungnya? Penghubungnya pun diganti, semuanya diganti. Berarti ke dalam tanah ya? Iya betul. Nah selain ribet, horor juga nih Bang ternyata? Ya kebetulan memang kita pun baru tahu setelah beberapa hari ya di sana. Nggak taunya itu di belakang, pas kalau nggak salah tower ke-5 udah mau ke area belakang. Di belakang itu TPU umum. Berarti pas area belakang area hotel? Betul. TPU. Nah di posisi tower yang terakhir itu ada salah satu housekeeping bunuh diri di situ. Buset dah. Itu kejadian udah lama kira-kira? Kalau kita pekerjaan di 2012. Housekeeping itu bunuh diri 2010. Oke, 2 tahun lalu. Udah semenjak kerjaan ini. Buset dah. Mungkin untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang ya. Dan buat Sobat Tengah Malam nih yang penasaran nih sama ceritanya Bang Aris, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya nih Bang? Ya, jadi itu kita dapat penawaran pekerjaan untuk penggantian kabel di salah satu hotel di daerah Cisarua. Ya karena memang skupnya besar, ya kita juga ya sudahlah ambil. Cuannya lumayan nih. Kan? Udah diambil, kita ke lokasi untuk biasalah survei. Lihat kondisi, akhirnya kita minta untuk bangun bedeng sementara lah, biasalah buat pekerja, taruh gudang. Dari hari pertama, hari kedua kita survei, ini lumayan luas hotel, ya, karena memang bentuknya unik. Kalau hotel rata-rata dia makin ke atas ya kan, 1 gedung atau 2 gedung. Ya. Ini dia beberapa gedung, dari depan itu aja dia sudah ada tower 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 putar lagi ke sini, ini bungalow di tengah. Iya. Bungalow, ada beberapa bungalow, baru lagi tower 6, 7, 8. Nah, 1 area gitu.
Nah itu diganti semua kabel. Luas banget berarti jalan. Luas. Itu ya hampir lebih sekitar 5 sampai 6 hektar lebih. Memang kalau dari depan ini kita juga kaget ya. Masuk itu pertama dari gerbang itu kecil. Begitu di dalam itu Iya. luas Ya. Luas. Sudah kita mulai pekerjaan awal itu adalah pelepasan kabel lama. Pelepasan kabel lama kita lepas satu persatu per gedung. Nah, dari tower 1, 2, 3, 4 aman. Ya biasalah. Kayak orang kerja biasa, lancar jaya lah kalau kata orang. Aman dah. Nah, dari tower 4 ke 5 ini mulai nih aneh-aneh kejadiannya ya kan. Cuman masih kejadiannya ya kita nggak peduliin. Ya, kita mulai ibaratnya pekerjaannya itu kita lepas kabel sampai ke gedung tower 5. Memang kebetulan kita nih kerja itu harus kondisi malam, nggak boleh kerjain siang karena takut mengganggu aktivitas tamu. Iya. Aktivitas tamu kita. Nah, jadi kerjain malam. Nah, begitu malam kita pasang semua lampu itu terang kan kondisinya. Kita pasang scaffolding untuk support yang pelepasan kabel antar lantainya. Nah, begitu masang scaffolding, kita nengok ke kiri. Kita baca di situ tulisannya Taman Pemakaman Umum. Oke. Langsung bengong. Taman Pemakaman Umum. Kita pikir, ini serius apa enggak? Karena kita lihat kondisi itu adalah tempat pemakaman umum, mulai kita mikir nih, bahayanya nih kerja malam ya kan. Ya, yang kita pikirkan adalah pekerja ya kan. Takutnya dia kaget atau apa, kita nggak mau ada kejadian apa-apa. Kita stop malam itu kegiatan, stop dulu deh, kita diskusi sama manajemen, sama orang gedung apa-apa gitu. Tetap kita nggak diizinin untuk kerja siang. Karena dia bilang kalau siang aktivitas tamu, walaupun ibaratnya ramainya itu adalah di weekend, tapi hari biasa juga ada aja lah tamu berapa orang yang aktivitasnya itu di area publiknya mereka. Nah, sudah terpaksa kita lanjutkan. Udah kita putuskan, sudah lanjutkan. Tinggal ibaratnya saling jaga aja lah. Dan jangan sampai ibaratnya melanggar yang enggak-enggak. Udah kerja normal, pelepasan kabel. Hari pertama di posisi tower 4 ke 5 itu, alhamdulillah. Saya pikir, wah lancar. Udah lah, nggak usah takut lah. Udah kayak apa, ya biasa lah kan orang kita kan kalau udah ngeliat Nissan malam-malam Ngeri-ngeri gimana gitu. ngeri-ngeri sedap ya kan. Wah aman itu. Nah, udah lanjut. Malam kedua, posisinya itu kita melepas kabel yang dari dalam, area dalam nih. Area dalam. Kita lepas, kita dorong keluar ke arah yang anak-anak yang di scaffolding. Memang gedungnya nggak tinggi, dia cuma 4 lantai. Nggak kayak hotel ya yang ibaratnya 17 lantai apa enggak, 4 lantai. Kondisi lantai 3, 4 kosong. Tidak ada penghuni. Karena memang di clear area untuk kita bongkar kabel. Sudah, kita mulai dari lantai atas. Baru ke bawah. Begitu kita mulai di lantai 4, kita bongkar satu persatu lewat housekeeping. Housekeeping itu apa ya? Rumboy ya kalau di hotel ya, rumboy. Dengan trolinya dia lewat. Kita mikir kan, housekeeping. Oh dari bawah kali mau naruh ke penampungan pakaian kotor atau spray atau apa. Kita pikirnya normal ke situ. Udah cuekin aja lah. Dia kerja, kita juga kerja. Mungkin di lantai maksudnya di lantai itu penampungannya. Kita kerja aja terus. Besok pagi saya laporan, Pak kalau bisa ke bagian manajemen gedungnya, orang buildingnya, kalau bisa kita lagi kerja benar-benar clear area Pak. Jangan sampai ibaratnya housekeeping juga lewat.
Dan kalau bisa penampungan pakaian kotor atau kain kotor dipindahkan dulu. Lantai berapa Pak? Lantai 4. Nggak ada Pak. Penampungan di bawah Pak. Lantai dasar. Loh, semalam ada housekeeping loh Pak. Iya. Serius? Di lantai berapa Pak? Lantai 4 pas kita tempat bongkar. Makanya kita juga nggak enak kalau ibaratnya takutnya debu yang kita bongkar itu masuk ke pakaian kotor hotel atau ibaratnya kain-kain hotel. Orang gedung langsung mikir, serius Pak, serius. Udah Pak, nanti coba kita cek bareng-bareng. Mau ditemenin ini Pak? Malam? Iya, kita temenin. Ya singkat cerita, begitu malam hari kita mulai persiapan untuk bongkar lagi di lantai 4. Karena yang kemarin belum selesai tuh, kita terusin lantai 4. Sambil ditemenin dari teman-teman manajemen building. Iya. Sekitar 2:30 kalau nggak salah. Lewat housekeeping itu. Saya panggil dong orang-orang gedung. Pak, ini lewat lagi nih Pak. Dia lihat, langsung. Itu dia katanya bener. Maksudnya Pak? Udah Pak, stop aja dulu kerja. Ya sudah, saya stop kerja. Tapi belum dikasih informasi. Ada apa-apa ya belum. Pokoknya kita suruh stop kerja dulu ya. Stop aja dulu kerja. Dan kita break semuanya, kembali ke tempat istirahat karena kita ada gudang sama tempat buat tidur di area proyek. Udah istirahat. Siangnya itu saya menghadap ke manajemen. Satu, saya mau bertanyakan kita bisa lanjut atau enggak. Kedua juga penasaran nih. Dia itu siapa? Karena begitu ngelihat sosok itu dia bilang, iya itu dia. Cuman malam itu kan saya nggak berani tanya detail karena satu nggak enak juga kalau pekerja dengar kan. Dan saya lihat juga dari tim hotel juga ibaratnya mukanya juga nggak enak gitu. Siang ini saya mau pertegas siapa sih. Sampai di ruangan mereka, itu yang tadinya ibaratnya kita itu benar-benar kayak ada jarak, ini baru datang udah disambut aja lah. Bawa, ayo kopi Pak, kopi. Cuma lah nggak kayak kemarin. Ada apa nih? Ada maunya biasanya. Ada apa saya bilang? Jangan saya bilang. Ya udah akhirnya kita ngobrol. Belum saya tanya mereka buka obrolan duluan. Cerita duluan. Ya, buka obrolan Pak. Mohon maaf Pak. Kita mau kasih tahu yang semalam kita lihat itu bukan manusia. Saya langsung diem. Maksudnya Pak, jadi 2 tahun yang lalu, ya bulannya kita lupa, itu karyawan kita berdiri. Dan betul di tower itu, karena dia juga kerja di situ. Nah, saya tanya, di lantai berapa Pak? Lantai 2. Kita kerja 3, 4 Pak. 3 juga belum kita sentuh, baru di 4. Tapi memang dia, itu yang semalam kita lihat dia Pak. Nah solusinya Pak, karena saya kan kalau saya tidak kerjakan, otomatis dari pihak hotel saya kena penalti. Benar. Kalau saya dapat persetujuan dari manajemen, nggak apa-apa. Gini aja Pak, untuk sementara tower 5 pending. Di stop dulu. Stop dulu. Pindah tower 6 Pak. Boleh aja Pak. Yang penting saya tidak pakai lisan. Kenapa? Karena kan saya juga laporan nanti bukan ke Bapak aja. Ya. Ke manajemen hotel apa kan. Nah, alasannya apa-apa ya nanti kan dibantu Pak. Kalau ada surat sih saya mau. Jadi Pak, untuk sementara mungkin kita kerjakan yang kecil-kecil dulu di 4 sambil pengajuan ini paralel nih. Oke, nggak masalah Pak. Saya tungguin. Jadi kita terpaksa tuh ngerjain yang lantai 4. Dengan kondisi juga saya yang was-was. Ya, pekerja belum tahu nih. Pekerja belum tahu. Seperti biasa menjelang 2:30 dia ada. Saya pikir dengan biasanya dia cuman lewat, ya ibaratnya kayak orang mau ngedrop pakaian kotor lah atau kain-kain kotor. Malam itu enggak. Dia berhenti dekat pekerja. Berhenti.
berhenti ngeliatin pekerja. Nah yang bikin saya juga kaget sama pekerja, itu mukanya putih bener. Putih kayak bohlam lah. Putih ya, bohlam lampu gimana sih? Bukan yang bening ya, yang susu itu. Putihnya kayak gitu, putih pucat gitu. Pucatnya parah gitu. Iya. Kita ngeliatin kan. Pak, dia sakit kali kata yang pekerja. Saya langsung, wah iya kali sakit. Kita tolongin yuk. Dipapah tuh sama anak-anak. Dipapah ke bawah. Dipapah bener dibawa ke bawah. Cuman gitu. Iya. Biasanya kan dia pakai lip barang, cuman kita pakai lip ini nih, lip penghuni atau lip tamu. Jadi kan dia biasa di ujung tuh pakai lip barang. Sudah kita turunin pakai lip tamu. Sampai ke dasar itu kita papah dan kita taruh di security. Buset. Iya. Nah yang saya heran security juga nggak kaget. Ya Pak dudukin aja di situ. Ntar kita panggilin yang buat mereksanya gitu. Jadi nggak taunya security juga udah tahu nih. Gitu. Terus pekerjanya itu nggak tahu tapi kan ya? Ya pekerja belum. Saya kan tahu dia ini bukan manusia kan karena arwah gentayangan gitu. Tapi saya belum buka cerita itu ke anak-anak. Nah itu dipapah. Ya kayak mapah orang sih, gimana sih? Yang gandeng lah gitu ya. Kiri kanan digandeng gitu, dipegang. Dan anak-anak juga nggak merasa aneh. Maksudnya dingin atau apa? Enggak, biasa aja. Cuman pucat aja. Jadi pikiran kita sakit. Nah itu kita papah ke dalam lift. Karena pada saat itu cuman saya yang tahu, saya berpikir kalau saya bongkar kerjaan bahaya, nggak saya bongkar takutnya gimana. Yaudah saya diem dulu aja. Udah ikutin mereka. Itu jadi 2 orang yang pegangin atau mapa sama saya bertiga turun ke bawah nganterin ke security. Nah yang herannya saya, security juga nggak kagetnya apa, taruh di situ aja nanti juga ada yang periksa. Mungkin udah biasa kali. Itu ya ibaratnya hari itu ya ibaratnya saya nggak mau juga timbul pertanyaan ke pekerja, ya saya udah ikutin dulu. Saya ikutin dulu. Anak-anak juga habis nganter sudah balik ke kerjaan. Pagi kita bubar menjelang subuh, beres-beres, pulang ke ibaratnya bedeng. Begitu di bedeng, anak-anak sampai bedeng, saya balik ke pos security. Oke, mau nanya satpam nih. Saya balik ke pos security, ya kan. Saya tanya sama security-nya, Pak, Bapak tahu apa nggak tahu? Tahu saya. Cuman kalau saya langsung kasih buka takut atau gimana, pekerja Bapak ntar gimana? Iya juga sih Pak. Nah, terus solusinya gimana Pak? Dia emang biasa begitu Pak, cuman nggak ganggu. Nampakin doang. Iya nampakin. Jadi itu sebenarnya dia itu kepengen disempurnain, tapi nggak pernah bisa kata security-nya. Maksudnya Pak disempurnain? Iya, dia kan diri Pak di lantai 2 itu. Cuman kayaknya nggak sempurna. Nah itu dia masih ibaratnya ya putar-putar di gedung ini aja. Nggak sempurnanya kenapa Pak? Ya kita, kata security, ya itu nggak tahu juga. Tapi udah berapa orang pinter dari pihak keluarga juga datang ke sini, adain selamatan atau apa, tapi nggak berhasil. Oh gitu Pak. Nah Pak saya cuma mau tanya Pak, masalahnya apa sih Pak? Dengan utang atau apa saya bilang itu? Enggak. Pacarnya kawin sama orang lain. Nah, statusnya dia udah tunangan. Nah pacarnya kok bisa, apa tunangannya bisa pacaran sama orang lain? Ya karena hamil sama yang ya ibaratnya selingkuh lah gitu, selingkuh. Hamil sama selingkuhannya. Iya, hamil sama orang lain. Nah, akhirnya nikah mereka. Nah, yang ini karena udah pikir tunangan lah kan, ibaratnya udah jadilah. Beli mobil tuh ibaratnya udah tanda jadi ya kan. Udah DP. Pasti jadi, tapi gagal. Akhirnya saya tanya, Pak, kira-kira kalau dia nongol lagi gimana Pak? Biasa aja Pak. Cuman saya juga bingung nih Pak. Kalau saya lama-lama saya diamin kan lama-lama ibaratnya bangke disimpan kecium juga Pak. Ada nggak solusinya? Ya aman lah Pak, nggak bakalan dia ganggu.
paling cuma lewat-lewat aja. Oh gitu, ya sudahlah Pak, saya minta tolong aja Pak ke teman-teman security, kalau begitu kita kerja malam tolong di backup juga lah. Oh iya tenang aja Pak, kalau misalnya memang butuh kita tinggal panggil aja, nanti kita juga ibaratnya bantulah ke atas. Tenang saya. Begitu lantai 4 selesai, kita turun lantai 3. Sama. Dia lewat. Alhamdulillahnya tuh anak-anak nggak ada yang ngeh. Taunya orang aja. Tatonya orang aja, maksudnya yang kerja. Dan dia juga ibaratnya alhamdulillahnya itu nggak berhenti kayak yang pertama itu. Jadi pikirnya anak-anak ya biasa aja, dia mau ngedrop gitu, mau naik lantai ke-4 gitu. Karena memang dia arahnya itu selalu di deket lift barang. Dan saya juga mikir juga awal gitu, dia mau ngedrop di penampungan, ya kan, atau buat penampungan sementara kan sebelum dicuci. Terus nih anak-anak kerja nih, begitu baru sekitar 40% di lantai 3, kebongkar, anak-anak ngeh, penampungan tuh di bawah. Baru pada sadar ya. Baru sadar, begitu mereka itu beli makan nggak sengaja lihat housekeeping yang lain, buangnya ke samping lift barang. Ditanya sama anak-anak, itu samping apa? Buat nampungin itu kain-kain. Kalau yang sana sampah bang. Anak mulai nampungan di situ kan. Nanya lah ke saya, anak-anak, Pak, itu penampungan kain di bawah Pak. Iya tiap lantai ada, udah bukan di bawah doang, itu nembus dia. Bukan Pak, kan dia kan naik. Ya mungkin dia naik, dibuang ke atas, jadi jatuh lagi ke bawah. Oh masa sih? Iya. Aman tuh malam itu. Ya namanya manusia, penasaran ada kan? Dicek dong di samping lift. Nggak ada loh Pak, di lantai 3 nih. Katanya di samping ada. Saya bingung. Mau alasan apa lagi? Mungkin juga kalau nggak ada tamu ngapain housekeeping ke atas? Nah itu dia, ya kan. Udah mulai ya ibaratnya chaos lah di lokasi. Anak-anak udah mulai nekan saya. Ya udah duduk deh, duduk. Saya bilang, duduk. Cuman minta saya semua ini jangan diceritain sama tim yang luar. Ini tim dalam nih. Karena di luar juga kan ada nih yang di scaffolding itu. Iya di scaffolding. Kenapa sih Pak? Jangan dulu. Takutnya mereka kan kalau tahu juga posisi mereka ngeri loh. Lu enak di sini. Lu ibaratnya tempat pijakan lu luas. Mereka cuma di scaffolding, kalau dengar takutnya gimana kan. Naik-naik juga takut. Aman deh Pak. Cerita apa sih? Baru saya kasih tahu itu arwah penasaran. Serius Pak, serius. Itu housekeeping mati bunuh T2. Pak, nah tadi lu mau tahu. Cuman kok sekarang Pak, bukan. Dia ganggu kita nggak Pak? Ganggu sih enggak, cuman ya begitu dia ngasih tahu bahwa dia ada. Nah, karena saya udah tanya security, saya bilang gitu. Saya udah nanya security, saya bilang. Mereka nggak, ibaratnya dia tidak ganggu dan hanya menampakkan aja. Terus anak-anak bilang, solusinya Pak? Ya gini aja, dia kan cuma di lorong. Ibaratnya kalau lorong kita kerjain itu sebelum jam 2:30, aman kan? Iya Pak ya. Iya. Jadi lu kerja nih dari jam 11 sampai jam 1 di lorong. Begitu jam 1 pindah ke dalam. Kan lu ngeliat dia. Iya juga sih Pak ya. Udah, aman nih, dapat solusinya. Yang mapa itu cuman, ya Bang, kalau tahu gitu gua nggak mau, ya kan. Ya, cuman ibaratnya ya udah kejadian mau diapain ya kan. Cuman mereka cuman tanya ke saya, ini ganggu nggak? Enggak, ya Bang. Emang kenapa? Ya emang sih aneh sih Pak, waktu saya mapa itu ibaratnya kayak dingin atau apa, cuman kita pikir dia memang kurang sehat. Ya ibaratnya keganjilan dari posisi posturnya itu nggak ada. Dan ibaratnya dorongnya itu dorong normal.
kayak dorong troli itu biasa aja nggak ibaratnya nggak hilang sana hilang nggak biasa dan tampangnya nggak serem ya. Dapatlah kita solusinya tuh kan, kalau sebelum 2:30 kita hajar lorong nih yang biasa tempat dia jalan ya atau lewat. Nah, setelah itu pindah ke dalam, aman nih. Wah seneng saya, udah mau selesai nih, tinggal bagian luar nih yang narik keluarnya. Ya, tim luar juga ibaratnya selama kerja itu, nah, saya nggak dengar cerita yang aneh-aneh. Nggak taunya mereka dibungkam semua. Karena saya keluar itu nggak terlalu sering dan monitoringnya lebih banyak di dalam dulu nih. Karena memang posisinya kita tarik mundur, namanya narik mundur kan dari yang pangkalnya dulu baru ke sininya kan. Nah, begitu yang dalam udah agak tenang dan pekerjaan sudah hampir 80%, saya mulai banyak kontrol luar nih. Nah, yang saya bingung ini mereka kerja ibaratnya posisinya itu di tray jalur luar itu mau keluar gedung seharusnya kan satu. Ini nggak ngumpul. Jadi kebetulan posisinya itu 8 orang. Jadi 4 lantai 4 lantai 3 di posisi luar nih yang di scaffolding. Nah, yang cuman saya herannya mereka seharusnya posisinya nyebar berapa titik gitu. Ini nggak ngumpul. Emang, kalau pada ngumpul sih? Iya Pak, kalau udah jam 2 ke atas mau kita mendingan begini. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa. Serius. Nggak mungkin loh. Jangan pada bohong. Gitu. Nggak Pak. Itu kan TPU. Iya emang kenapa? Kan aman-aman aja. Nggak aman nggak taunya Pak. Maksudnya? Gini Pak. Wah, emang ini dalam selesai luar nih saya bilang ada apa? Saya pikir yang arwah yang tadi nih, jangan-jangan dia nongol sini. Saya bilang, ya cerita deh. Banyak pocong Pak. Pocong. Ya itu kebetulan pinggir-pinggir pagar hotel itu belakang itu pohon pinus. Serius, emang banyak pocong. Lu kali lu ibaratnya bohong-bohongin temen lu. Enggak Pak, enggak. Ini kali apa ibaratnya cuma bayang-bayangan. Enggak, ntar Pak lihat deh. Pokoknya di atas jam 2 ntar kita sorot ke sana. Memang jaraknya itu ada sekitar hampir 9 sampai 12 meter lah. Dekat banget. Iya. Ke tembok. Iya. Tembok sampingnya itu. Nah, antara dari tembok ke pohon pinus itu sekitar 2 meteran. Deket banget berarti. Iya, 2 meteran. Nah, nggak lama tuh saya lihat kayak orang ibaratnya main tak umpet. Nengok, hilang. Nengok. Bilang, itu apa tuh? Nah itu Pak, yuk kita sorot katanya. Disorot ke sana sama lampu sorot. Ya itu. Pas begitu dia nengok begini, yang tadinya karena posisi gelap kan saya nggak ngeliat ada kuncirannya tuh. Begitu disorot ada kunciran, saya ibaratnya langsung ngucap astagfirullahaladzim, saya bilang. Itu serius, saya bilang. Serius Pak. Itu dari hari pertama Pak, cuman kita nggak mau cerita aja. Udah lama berarti ya jatuhnya? Iya maksudnya dari hari pertama mulai kerja di Tower 4 gitu. Serius ya Pak, serius Pak. Cuman ya ibaratnya nggak ganggu sih Pak, nongol-nongol gitu doang. Ya udahlah kalau nggak ganggu, saya bilang. Ya penting penerangan jangan keganggu lah, saya bilang, tetap terang. Baru ngomong gitu, itu di pinggiran pohon pinus, nyatanya bukan satu, banyak. Begitu saya ngeliat banyak, saya langsung refleks lari ke posko security. Karena mereka kan pernah ngomong kalau ada apa-apa ke kita aja Pak. Saya lari ke pos security, saya laporan Pak, tim kita yang sebelah sana itu diganggu sama
makhluk Pak, yang housekeeping. Bukan Pak, bukan yang di dalam, saya bilang, yang di luar. Yang di mana? Di luar sana Pak. Saya nggak mau ngomong dulu, saya ada apa? Ya udah yuk, kata. Bareng sama security itu. Sampai di lokasi sama security, dia kontak temennya yang lain tuh. Datanglah jadi jumlah security 4 orang. Coba Pak, ada apaan Pak? Ada gangguan apa sih? Saya bilang sama anak-anak, sorotin ke sana. Disorot tuh ke sana. Itu Pak. Oh, biasa Pak. Udah biasa itu. Saya bilang, Pak, bukan masalah biasa nih Pak. Itu kira-kira ada solusinya Pak? Enggak masalah. Enggak masalah, tenang aja. Mereka cuma nampakin doang. Kita juga udah sering. Bukan Pak, maksudnya kan anak-anak nih kerjanya di atas scaffolding. Kalau mereka sampai nampakin di deket anak-anak atau tiba-tiba di sampingnya, saya takut anak-anak refleks jatuh atau gimana. Enggak, tenang aja, aman. Yakin Pak aman? Yakin. Anak-anak juga dengar nih, aman. Ya mereka langsung kerja. Cuman saya minta, Pak, saya kan bolak-balik di luar dalam. Saya minta tambah 1 security ngawasin langsung pekerjaan yang di luar. Tolong sampein ke chief security, yang bayar saya. Oke Pak. Ya. Besoknya disetujui. Kita ada security dulu, tenang saya. Jagain berarti itu. Jagain sama security. Nah kebetulan yang security yang nemenin itu adalah orang yang ibaratnya asli situ dan memang dulu pemilik tanah situ. Jadi dia tahu. Nah diceritain sama dia, anak-anak juga diarahin kerjanya. Jangan taruh barang di sini, jangan. Kasih tahu pantangannya. Iya, jangan. Jadi nggak taunya sampai batas pohon itu dulu TPU. Cuman karena itu tanah itu masuk ke punyanya hotel, akhirnya TPU itu dibongkar. Atau kuburan-kuburannya dibongkar, disesuaikan dengan posisi tanah milik hotel. Batas-batas tanahnya. Nah, jadi dulu TPU itu ya nama mungkin orang kampung nggak tahu, Ya, main taruh aja begitu hotel itu mau dibangun, ada pengukuran ulang, ternyata beberapa kuburan masuk ke area hotel. Nah, diceritakan sama security ini yang nemenin kita ini, itu dibongkar kalau nggak salah sekitar ada 30 kuburan. Yang masuk ke wilayah hotel. Wilayah hotel. Nah mungkin mereka nggak terima dibongkar, dipindahkan. Dan menurut security itu pindah gitu aja. Kan seharusnya ada tata caranya kan, pemindahan kuburan, bukan digali langsung pindahin. Ya walaupun kata dia ahli warisnya memang nyaksiin, tapi tidak ada kayak selamatan atau apa, ada apa dibacain apa enggak. Jadi dibongkar, pindahin. Asal aja gitu. Iya asal aja. Ya itu jadi nggak taunya. Nah, sudah merasa kita dapat informasi yang cukup dan memang bisa diandelin security, kita tenang. Lanjut pekerjaan. Saya pikir yang di dalam udah dapat solusi, yang di luar dapat solusi, aman nih saya. Nah, sudah pembongkaran kabel lama sudah kita bongkar semua, masuk kabel baru. Ya aman. Sampai kita harus koneksi. Nah, begitu mau koneksi, itu yang ibaratnya posisinya itu di belakang gedung. Jadi yang posisi awalnya ini kita di gedung samping agak menghadap ke depan ini dan dekat ke pos security, ini ke belakang. Karena panel pasti di belakang kan. Benar. Nah, kita koneksi ke sana. Hari pertama itu kita koneksi di panel, ya gangguannya nggak ada. Malah kita ditemenin sama bapak-bapak. Kita pikir security.
Ya, malah megangin senter. Walaupun terang kan namanya nyambung kabel kan kadang-kadang kan harus ada penerangan tambahan kan. Senterin sama dia. 2 hari masih ada nemenin. Wah, ini baik bener bapak-bapak. Udahlah, kalau besok ada lagi, gak enak loh beliin makan atau apa. Saya inisiatif gitu. Hari ketiga kita nyambung, ada lagi dia. Dari kita start itu kalau kerja itu di panel itu dari jam 11 sampai pagi menjelang subuh. Ada lagi dia dari jam 11 sudah ada. Ya, kayak biasa nyenterin biasa. Udah. Saya tawarin dong, Pak, ini makanannya Pak. Nanti kalau lapar, ini nasi bungkus udah saya beliin. Kalau mau ngemil itu ada gorengan, ada apa, itu kopi Pak. Oh iya, saya masih kenyang. Ya. Gak ada pikiran ke arah sana. Sampai itu 5 hari kita mau finishing. Finishing untuk koneksi. Finishing mau koneksi, sudah. Penyambungan kabel terakhir, aman. Tes dong. Tes, kita naikin semua, bagus, nyala. Tuh Bapak hilang. Jadi ini kita biasa kan dia nyenterin tuh di samping belakang anak-anak. Nah, kebetulan karena kita mau ngetes dia di samping tuh deket panel, nyaksiin kita berdiri gitu. Nah, karena ini cuman tinggal ibaratnya testing, nggak banyak anak-anak, cuma 2 orang yang di depan panel, sisanya yang lain ya ibaratnya ya nggak kerja lah, pada di bedeng. Saya bertiga. Saya berdiri di belakang anak-anak, Bapak itu di samping. Begitu dinaikin breakernya, MCB-nya, tak, hilang Bapak. Hilang. Bapak yang nemenin ini hilang. Kan megang senter ya? Senter kita. Hari itu dia memang nggak nyenterin karena kan Tinggal naikin doang. Ya nggak nyambung kabel. Nah, begitu posisi kita naikin MCB ruang panel, pak, lampu nyala, dia nggak ada. Oke, berarti kelihatannya saat gelap aja ini. Iya, dia nggak ada. Bengong saya. Saya bengong. Tuh Bapak kemana, saya bilang gitu ke anak-anak. Bukan samping panel kan. Nggak ada. Saya bilang. Ya, karena anak-anak kan fokus ke depan nih, ke depan panel. Jadi nggak tahu Bapak ini hilang. Nggak ada. Saya bilang. Yang bener. Lihat aja, anak-anak nengok. Iya nggak ada. Kata anak, keluar kali Pak. Dalam hati saya kalau keluar ruang panel masih secepat itu kan. Udahlah. Yang penting aman. Ya. Udah aman. Saya pikir udah nggak ke ruang panel lagi nih. Udah nggak bakal ketemu lah. Udah. Nah. Ada pekerjaan yang penyambungan atau koneksi antar gedung yang dari yang dari tower 3 ke tower 4 nih. Kan harus disambungkan untuk yang area taman atau apa, terutama yang telepon apa. Nah, ini di area terbuka. Dan karena kabelnya banyak, hampir semua pekerja ikut kerja. Itu jumlahnya itu ada 16 orang lah kerja nyambung. Orang posisi di sini. Itu Bapak ada lagi. Sama persis ini orang. Sama persis. Dan dia mau ngambil senter. Saya udah takut aja nih karena hilang. Cuma masih pikir, aman lah orang ini, mungkin karena waktu itu gerakannya cepet aja kali dia langsung keluar. Jadi saya diemin dia, ngambil senter. Nyenterin anak-anak lagi nyambung gini. Kalau kemarin kan ke belakang gini, dan dia nggak hilangnya itu pas posisi nggak pegang senter. Ini dia pegang senter, anak-anak lagi nyambung. Pas yang nyambung bagian tengah, itu 3 orang, ibaratnya duduk lah muterin kabel, nyambung kabel. Dia dari atas nyenterin gini. Nah,
Ada sekitar setengah atau hampir mau sejam lah, tapi belum masuk sejam. Itu senter jatuh, bapak itu hilang. Bubar yang kerja semua. Dia hilang, senternya jatuh. Jatuh. Saya diam di pinggiran aja duduk. Aduh, ini apa lagi? Kemarin gangguannya ini, ada lagi ini. Adalah saya tanya security dulu. Saya tanya security, Pak, ini dapat gangguan lagi Pak. Yang pocong enggak aman Pak, yang penting kita nggak karet. Bukan ini Pak, bukan pocong. Saya ada ketemu bapak-bapak tua, terus dia ikut nyenterin. Pertama di ruang panel Pak kita ketemu. Nah ini malam ini kita ketemu di luar Pak, yang di area dekat taman antara tower 4 ke tower 3. Kata security, orangnya tua, agak pendek. Iya Pak. Waduh. Nah ini kemarin kan kalau yang bunuh diri sama yang pocong, security responnya biasa-biasa aja. Ya. Ini langsung waduh Pak. Waduh, kenapa saya bilang? Ini nggak baik Pak. Nggak baik. Iya. Dia ngomong cuma nggak baik. Kalau bisa besok pagi ikut saya. Ikut kemana Pak? Ke belakang, ke perkampungan, belakang hotel. Maksudnya Pak, ya udah nanti aja lah. Ikut kita aja Pak. Jadi saya tunggu pagi, anak-anak beres-beres ke bedeng. Saya ikut mereka ke kampung. Gitu. Udah ikut ke kampung mereka, ketemu ibu-ibu. Itu ibu kalau nggak salah sih ya sekitar umur 80-an lah. Udah tua dong. Ini udah tua, udah sepuh. Nenek jatuhnya. Iya nenek-nenek. Kita bertemu dia, ibaratnya ke rumahnya sih, tabuk rumahnya. Nah, baru dibuka sama security nih yang ngajak kita. Nah, dia panggil, Mak, ini orang proyek diketemuin Aki katanya. Saya langsung bingung. Ketemu Aki siapa sih Bang itu? Dalam hati nih. Oh, kata yang ibu ini. Ya udah kalau gitu coba dia kasih namanya, terus ibaratnya semua yang kerja namanya ditulis. Terus saya colek security-nya, Pak, maksudnya apa sih Pak? Ini Pak, jadi kalau yang bapak-bapak ini sebenarnya adalah leluhur sini. Cuman kalau bapak udah ketemu, ini bahaya Pak. Itu sebenarnya bukan bapaknya katanya, tapi ilmunya dia yang suka nongolin. Nah kalau ketemu biasanya suka kalau nggak sakit ya paling ibaratnya suka lumpuh Pak. Oke, semacam pertanda buruk mungkin. Iya gitu. Nah apa hubungannya nih Pak antara bapak-bapak tua itu dengan ibu ini? Jadi gini Pak, ibu ini adalah cucunya. Cucunya 80 tahun tadi. Iya, dalam hati saya cucunya. Berarti umur bapak itu kan bisa ditebak dong, ratusan tahun. Nah ya berarti kan dia memang benar-benar leluhur kampung situ. Nah, cuman memang katanya itu bukan dia tapi ilmunya. Kalau orang-orang dulu kan katanya ada ilmunya atau apa ya kan gitu. Ya sudahlah Pak, yang penting kita bisa aman, kerja semua juga nyaman. Ya, begitu saya tulis semua nama pekerja berikut saya, dikasih ke ibu itu. Ya, dia masuk kamar tuh, kita ditinggal dulu di luar, berapa menit lah dia di dalam, keluar. Ini pokoknya harus ada ayam bekakak, gitu dia mintanya.
Maksudnya Bu, ya pokoknya nanti siapin ayam bekakak aja. Tapi kita harus di area hotel. Ya saya sih mau aja Bu, cuman maksudnya diizininnya sama pihak hotel. Kata security-nya nanti saya ngomong Pak, dibantu sama Bapak lah, muatin gitu. Ya sudah kalau gitu kita ngobrol ke manajemen hotel dulu, boleh nggak? Dah, sehabis pulang dari tempat ibu itu, kita langsung ke manajemen hotel ngadep. Saya ceritakan bahwa ada kejadian gini. Manajemen hotel, kalau bisa kegiatan ini malam Pak, tamu jangan ada yang tahu. Ya nggak mau, bisa diatur Pak, saya bilang malam. Cuman bisa nggak ibu itu? Ya akhirnya security yang tadi nemenin bilang itu sih aman sih. Udah, akhirnya diatur sama security yang nemenin kita tuh. Kita sebut aja selamatan lah. Kalau ngomong ritual udah kayak apa kan, selamatan diatur malam hari. Dan ibu itu juga lewatnya nggak tahu di belakang itu ada pintu samping. Oke. Jadi nggak lewat depan, jadi nggak kelihatan tamu-tamu juga. Lewat belakang dibawa sama security itu, semua yang dia minta, ayam bekakak apa semua kita siapin. Dan akhirnya dia mimpin tuh. Semua pekerja juga disuruh duduk di situ, duduk semua, ngebelakangin dia ngadep, ibaratnya ayam ini ditaruh semua di depan dia tuh. Ya kita nggak tahu karena posisinya ngebelakangin, dia baca apa kayak kita nggak tahu. Ada sekitar 1 jam beberapa pekerja kesurupan. Pekerja kesurupan. Yang lucunya pekerja ini asli Jawa, tapi ngomong Sunda. Ngomongnya Sunda, lancar, logatnya Sunda. Ya ibaratnya Sudah medok gitu ya, medok ya ibaratnya. Ya kita langsung mikir, wah ini beneran, saya bilang bukan dia, ya kan? Ya, dia aslinya Jawa, ngomong Sunda. Ya, saya juga nggak gitu tahu bahasa Sunda. Akhirnya security itu yang ibaratnya nanggepin lah. Kalau kata security itu, kalau bahasa Indonesia Pak, mereka ini nggak terima. Mereka keganggu. Saya bilang, ya kagak ganggunya kenapa Pak? Tahu ibu ini yang ngomong. Jadi ada satu pekerja Bapak kencing di atas makam dia. Saya langsung bingung, emang ada makam Bu? Memang kan makam di sana semua. Saya bilang di TPU. Enggak, emang nggak tahu ada makam di sini? Nggak taunya dikasih tahu tuh sama ibu di sana. Dah itu bedeng kita memang. Di bedeng. Iya di bedeng. Ya udah Bu, kalau gitu coba di sebelah mana? Nah, ibu itu ngajak kita akhirnya sama pekerja. Nah, security ini nemenin yang kesurupan nih. Jagain yang kesurupan biar nggak kemana-mana. Udah kita berangkat sana. Dan saya juga baru tahu di dalam bedeng kita itu ada makam. Oh, pas dalam bedeng. Dalam bedeng, jadi kan kita bikin area tuh dikepung tuh kan, maksudnya kita pagerin. Pakai apa namanya? Iya, seng lah. Triplek seng ya. Nah, jadi ini bedeng, terus kan kita pagar tuh pakai seng. Itu di dalam. Nah itu pas posisinya samping kamar mandi sementara pekerja. Iya. Memang di mana Bu makamnya? Ini. Saya garuk-garuk. Ya gimana nggak mau kena air kencing orang dekat. Pas sebelahnya ya? Iya sebelahnya. Terus memang dari dulu gini Bu. Iya itu tandanya cuma batu, nggak ada. Ibaratnya kayak nisan itu enggak. Jadi cuma tanah rata, batu ditaruh. Nah pada saat kita membangun itu bedeng pun nggak dapat informasi dari pihak hotel bahwa itu makam. Tapi pihak hotel tahu? Malam itu saya belum konfirmasi nih bahwa itu ya ibaratnya pihak hotel tahu. Ya saya bilang cuma minta tolong sama ibu itu. Ya sekarang bagaimana caranya pekerja saya aman Bu? Oh nggak masalah.
Cuman harus cari ayam hitam buat nebusnya. Cemani. Ya cuman ya ayam hitam. Yang masalah Bu, ya Bang. Ya tadi yang kesurupan berapa orang katanya. Maksudnya Bu, ya kalinya berapa orang? Saya langsung diam. Waduh, ayam cemani mahal. Mahal ya. Yang kesurupan 5 orang. Waduh. Kali 5. Udah saya diam aja deh. Ya boleh aja sih Bu, udah yang penting bisa sembuh dan nggak keganggu lagi kita ya kerja. Tapi sementara malam ini kan saya juga nggak bisa dapat ayam cemani Bu. Gimana caranya yang kesurupan bisa sembuh? Ya nanti kita sembuhin. Tapi nggak boleh balik ke bedeng. Maksudnya suruh pulang Bu? Enggak, ke rumah saya. Oh ya udah terserah Ibu lah, yang penting ya ibaratnya sehat lah semuanya. Nggak tahu dia baca apa komat kamit, terus kayak ngunyah entah sirih entah apa, saya juga nggak gitu jelas. Ya, itu disemburin ke yang kerja, yang maksudnya yang kesurupan ini, pekerja yang kesurupan sembuh. Begitu sembuh ya sesuai perintah dia harus tinggal di rumahnya sementara. Nah, pekerja langsung nolak. Ngapain Pak, saya bisa bingung, kita canggung ya kan rumah orang. Nah, terus Bu, ini pekerja juga nggak mau. Yang terserah deh mau di rumah Bapak ini, yang katanya security itu juga tinggal di daerah situ. Yang penting jangan di dalam Hotel. Area proyek Area dulu. hotel. Takutnya nanti kesurupan lagi. Ya sudahlah, terserah Pak, saya minta tolong sama security, gimana caranya yang ini bisa keluar. Nah, security juga bingung, rumah saya kecil lagi Pak. Kalau nampung 5 orang juga nggak muat. Sekarang gini aja Pak, cari aja kontrakan atau rumah yang bisa disewa dulu buat mereka. Alhamdulillah, nggak taunya ada. Dan nggak gitu jauh dari rumah security, itu cuma berjarak 4 rumah lah dari dia. Kita sewa rumah itu buat istirahat sambil nunggu ayam cemani nih. Saya pikir gampang nyari ayam cemani. Susah itu. Ya, setahu saya kan ya banyak kali saya. Itu 3 minggu. Set lama banget ya. Kita cari ayam cemani. Itu dapat itu di daerah Sukabumi. Jauh banget nih. Iya, mau arah ke dari Lido tuh. Dari arah Lido mau arah ke Cibadak. Dapat di situ. Jauh juga ya. Iya. Cuman ya gitulah. Harganya diketok. Nah, iya, pasti itu. Harganya benar-benar diketok. Ya udahlah saya bilang, Pak, kita bukan masalah harga. Yang penting nih ayam cemani. Jaminannya apa Pak? Kita udah jauh-jauh nyari ke sini, bayar dengan harga tinggi kali 5, atau bukan. Sekarang gini aja Pak, Bapak nggak usah bayar penuh. Bapak bayar dulu aja DP segini. Bapak bawa, nanti kalau memang benar baru dibayar sisanya. Wah tenang saya. Berani dia begitu ya? Iya, ya karena dia yakin mungkin ayam yang dia jual itu asli. Cuma kan saya takut. Ya harga lumayan tinggi. kan pas datang saya bilang, dari mana Pak? Saya dari sini. Buat apa Pak? Saya diminta, ibaratnya ada syarat begini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ya dia mungkin dia tahu ya. Berani ya dia. Berani. Dah boleh bawa Pak. Ya lumayan harganya kan, kalau kita bayar full nggak taunya bukan, amsyong, rugi ya. Iya rugi. Udah malam apa ibaratnya udah dapet, tenang, kita bawa. Udah bawa, serahin ke ibu yang tadi tuh. Bu, mohon maaf nih Bu, coba dicek dulu benar apa enggak. Mumpung ibaratnya saya sama yang jual ini juga ibaratnya ada janji lah, kalau memang nggak bisa dipulangin. Terus kalau memang iya, saya harus bayar sisanya kan gitu. Sisa harga ayam ini. Diperiksa sama dia tuh. Dibuka mulutnya, nggak taunya lidahnya juga hitam. Dibuka, pokoknya bulunya juga
ya ibaratnya disibak lah gitu, dilihat. Mau ininya juga Efeknya. iya, hitam semua. Saya juga baru tahu hitam semua. Oh, bener. Asli nih katanya. Udah bisa katanya. Oh ya udah Bu, kalau memang udah bisa, saya mau bayar sisanya. Udah, akhirnya saya bayar sisanya, saya kirim ke dia, saya transfer, selesai. Saya berharap ini selesai dengan cepat ya kan. Ibu itu nentuin nanti malam kita baru ritual lagi katanya di dalam hotel. Yes. Saya tanya lagi sama bapak yang security yang memang dampingin kita terus itu, Pak, pihak hotel gimana? Itu udah aman Pak, udah nggak perlu izin lagi. Mereka udah tahu semua. Kan juga lewatnya lewat pintu belakang. Oh ya sudah kalau nggak perlu izin lagi. Nah, malamnya diadain upacara itu. Dari 5 yang kesurupan, 4 yang sembuh total. Satunya enggak. Enggak. Saya langsung bingung. Bu, ini maksudnya enggak kenapa? Dia posisi nggak kesurupan nih, enggak kesurupan. Cuman ibu itu bilang yang satu nggak bisa. Kenapa itu? Nah, saya mau pastiin kan ke ibu itu. Maksudnya gimana Bu? Yang satu sudah kena. Ini bakalan sakit. Dan saya udah nggak bisa nolongin. Saya bisa nolongin cuma sampai sini aja. Kalau mau sembuh harus dibawa ke Jampang. 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 Saya juga bingung, Jampang mana Bu? Jampang Suradeh katanya. Ya maksudnya saya nggak tahu Bu. Pokoknya itu arah antar perbatasan daerah Sukabumi, bisa ke Tasik, bisa ke putar lagi, bisa ketembus ke daerah Banten katanya gitu. Oh, saya nggak ngerti Bu, kalau memang ada yang tahu orang sini, tolong anterin Bu. Ya gampang nanti dibantu katanya. Ya kalau masalah ibaratnya buat uang-uang rokok atau apa, saya bisa kasih lah Bu, yang penting saya dianterin ke sana. Dibawalah tuh orang itu ke tempat kontrakan lagi. Yang 4 masuk nih, bedeng. Ya saya kan nggak tega dia sendiri. Yang nemenin dong tidur dia di kontrakan. Itu saya inget itu jam 12:30 malam. Ya biasalah, habis nulis-nulis laporan harian, rekap, masih ngerokok, ngopi. Nggak sengaja saya lirik, dia mah udah tidur. Begitu tidur, itu kulitnya berubah. Kulit tangan, kaki itu berubah. Berubah kayak sisik. Bersisik. Iya. Saya bingung. Kok berubah, saya bilang. Saya keluar pelan-pelan, lari ke rumah security yang biasa nemenin kita. Yang tapi memang bukan rezeki saya, dia shift malam. Oh, udah. Ya. Nah, udah. Akhirnya saya putusin, terus saya duduk di luar kontrakan aja lah. Yang penting dia tidur, tapi saya duduk di sini di standby. Nggak berani masuk. Nggak berani. Iya. Takut juga saya. Iya. Juga, ya. Deg-degan juga, dah. Saya tunggu di luar sampai besok pagi. Kalau memang ada apa-apa, saya langsung lari nyari security itu atau minta tolong orang lain. Memang nggak ada apa-apa. Dia juga tidur aja. Nah, paginya saya cari yang security itu. Pak, tolong anterin saya ke yang ibu itu dong. Walaupun saya tahu rumahnya kan saya nggak enak. Etikanya kan, karena memang saya pertama awalnya dibawa sama bapak itu kan. Ya udah saya anterin, ada apa sih? Nggak, saya mau ceritain ntar di sana aja. Dianterin lah ke rumah ibu itu. Udah dianterin, kita duduk, ibu itu tanya, ada apa Pak? Apa? Yang kenapa mesti ketemu saya lagi, kan saya udah kasih saran dibawa ke Jampang. Enggak Bu, semalam saya nemenin dia di kontrakan. Cuman yang saya bingung, kok berubah jadi sisik? Ya itu makanya, nggak tahu ibu itu udah tahu, makanya saya bilang ini satu nggak bisa disembuhin, harus dibawa ke sana.
Karena memang sudah ibaratnya badan dia diambil sama si Makhluk ini satu. makhluk ini satu. Oh gitu ya Bu, iya. Nah saya nggak bisa jelasin lebih detail lagi kata ibu itu, dan saya juga udah, kan saya udah bilang nggak mampu ke arah sana, makanya saya saranin bawa ke Jampang. Ayo sudahlah Bu, kalau gitu siang ini juga kita harus berangkat ke Jampang. Saya minta tolong yang orang yang tahu daerahnya anterin. Kita bawa ke Jampang tuh. Saya pikir mau deket. Itu jauh banget. Ibaratnya dari Cisarua itu, nah kebetulan memang kita nggak turun ke arah ke Bogor atau lewat ke Sukabumi Lido, nggak. Naik lagi ke atas ya. Dari Cisarua itu nggak tahu, saya juga bingung itu lewat dalam-dalam deh tuh Cisarua, nembus di Cianjur, turun, wah kok Cianjur, saya bilang, aduh lah bodo amat lah saya bilang, yang penting udah ada yang guide-nya ini. Udah dari Cianjur terus keluar lagi di Sukabumi kota. Jauh banget ya. Iya, wah udah Sukabumi kota saya bilang, masih jauh Mang, masih. Udahlah saya bilang, yang penting sampai lah. Itu kita berangkat dari Cianjur itu menjelang siang kan, sampai di sana itu udah mau maghrib. Hampir 6 jam berarti? Hampir 6 jam, ya 6 jam kurang lah. Sampai di Jampang Surade tuh. Karena memang kebetulan juga begitu di Sukabumi kota juga kan agak macet. Agak macet ya, memang agak lamanya di situ. Udah sampai di Jampang Surade, dibukalah omongan sama yang nganterin kita kan. Pakai bahasa Sunda lah mereka. Saya juga nggak ngerti kan. Nggak lama bapak itu bilang, udah berapa lama? Baru sih Pak, nggak gitu lama. Oh ya udah. Masukin ke dalam kamar aja dulu. Begitu masukin ke dalam kamar, udah duduk. Ditanya saya, ini statusnya apa hubungannya? Ini tukang saya Pak, ya ibaratnya pekerja lah, saya cuman pimpinan di proyek. Oh, jadi situ yang tanggung jawab kan ya? Ya secara langsung iya Pak. Memang maksudnya apa Pak? Ya ini prosesnya, kalau selamat dia selamat, kalau enggak ya sudah. Ya sudah gimana Pak? Ya selamanya. Selamanya arti kata dia meninggal enggak. Tapi badannya dia sudah jadi tempat si makhluk ini. Jadi dia punya dua, jadi ibaratnya mungkin siang bisa jadi manusia, malam bisa berubah jadi makhluk itu. Iya. Penjelasan Bapak itu. Oh gitu Pak. Ya, itu dia makanya pahitnya dulu dia omongin. Karena situ yang tanggung jawab, kalau memang berhasil dia bisa sembuh, kalau enggak ya sudah, selamanya dia gitu. Oh gitu Pak, iya. Ya tolong deh Pak. Ya udah, saya coba, dia bilang. Nah, ini mulai yang keluar yang aneh-aneh nih. Ada kembang, ada tempat lupa gitu. Aduh, agak berat nih saya bilang. Pak, saya boleh di luar? Udah jiper, jangan kan situ yang tanggung jawab, harus nyaksiin, kalau ada apa-apa kan nanti saya juga nggak mau kesalahan. Ya udahlah, kepaksa lah, paksa saya duduk situ, dia ditidurin di sana, terus ditutup sama kain tuh sebatas leher gini, tutupin. Bapak itu mulai ritual, dah kira-kira 5 menit Bapak itu lagi ritual tuh, ada yang dibakar-bakar ke tempat bakaran itu, dia taruh-taruh gitu, nggak tahu mungkin menyan atau apa kan, saya juga nggak tahu. Itu kain dari posisi badan dia begini kain ngangkat, ngambang. Saya ngeliatin, terus Bapak itu kasih kode, maksudnya mungkin suruh diem gitu kan, karena dia juga, udah saya diem aja nyaksin. Tuh nggak lama tuh kain itu dari posisi ngegelar kan panjang, tahu ngerucut, bentuk kayak bulat, ngebungkus yang kayak di dalam. Di dalam itu kayak mungkin kayak ada bola atau apa gitu, bungkus gitu. Terus diambil sama Bapak itu, dimasukin ke baskom.
masukin ke baskom sambil bilang alhamdulillah ini bisa keluar, cuman ibaratnya ini mau dibawa pulang lagi atau dibuang. Mending dibuang Pak, kalau dibawa pulang lagi siapa yang mau nganterin pulang, saya bilang gitu. Kalau dibuang lagi nanti yang ibaratnya yang nganterin semua juga ikut mandi ya. Mau mandi mau apa Pak, yang penting selamat sih. Dibuanglah itu keluar sama bapak itu. Ada sekitar 2 jaman bapak itu di luar, masuk dia ke dalam lagi ke rumah. Pekerja yang tadi itu posisi tidur duduk. Ya sebelum udah sehat kali. Begitu duduk matanya berubah. Kayak mata kucing gimana sih? Kalau orang kan hitamnya itu bulat. Ini segaris. Garis ya. Nah, saya diem. Terus kata bapak itu, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Terus gimana Pak? Ya udah, diem aja, tenang aja, diem. Paling minta makan. Oh minta makan, lapar. Gimana sih bilang kan? Terus bapak itu nanya. Nah, yang saya kagetnya lagi masih pakai bahasa Sunda. Pekerjanya. Iya. Waduh, kesurupan lagi saya bilang. Nah, dilemparin tuh sama bapak itu tuh kembang kenanga apa yang ya pokoknya kembang taman lah yang 7 rupa gitu ya. Yang 7 rupa dilempar. Ini makan. Kayak nyemil lah gitu ya. Iya, mau makan sama dia. Ya ada 20 menit lah dia makan kembang. Tidur lagi, dah. Tidur lagi, habis itu kita yang nganterin disuruh mandi di bak gitu sama bapak itu, mandi dah, baru yang ini disiram. Bangun tuh dia kaget. Ya namanya air kampung kan dingin kan, kaget. Baru aslinya karena logat Jawanya keluar, tenang saya doa alhamdulillah. Udah aman pulang nih. Iya. Pikiran kita udah aman, nggak ada apa-apa. Saya juga udah merasa udah aman, ya udah kerja lagi. Nah, pada saat sudah 2 hari dari proses pembersihan itu nggak ada gangguan apa-apa, saya terakhir itu mau beli rokok. Posisi masih jam 10, kita belum mulai kerja. Karena biasa mau kerja saya prepare nih biar nggak bolak-balik keluar-keluar kan. Lagi malam-malam. Iya, jauh kan, keluar ke pinggir jalan dari area hotel. Keluar saya jam 10 malam. Cari rokok. Baru jarak dari bedeng itu mau ke arah keluar itu baru saya jalan kira-kira 5 meter lah dari area bedeng. Itu ibaratnya entah binatang apa saya nggak tahu, pokoknya kayak terbang di depan saya. Iya. Buat gitu. Tapi nggak nampakin. Saya cuman kaget aja. Kaget, saya diem. Yang tadi mau beli rokok nggak jadi, saya balik lagi. Saya diem aja, ada apa? Tapi nggak ada apa-apa intinya tuh. Ya kelihatannya kayak, ya kan karena posisi gelap posisinya. Kayak binatang apa gitulah, terbang gitu. Dari atas itu turun ke bawah, depan saya tuh buak gitu. Posisi saya takut, saya mundur. Nggak jadi beli rokok, saya ke pos security. Saya cerita lagi, kan udah selesai Pak. Yang ini juga udah sadar. Iya, cuman ada apa lagi ya? Udahlah Pak, tenang aja Pak. Ya percaya aja sama Allah. Udah saya anggapnya ya udahlah. Kalau memang ada apa-apa lagi masih banyak ibaratnya yang bisa nolongin. Masih ada ibu itu apa. Dah. Mulai anak-anak kerja. Benar aja rokok saya habis. Asem minggu ini. Asem nih. Jam 3 saya minta temenin security. Pak, temenin saya Pak.
beli rokok sekali buat beliin rokok temen-temen lah, mau beli makanan lah, apalah, kopi atau apa, kata anak security. Boleh pak. Temen-temen security dari pos security itu sampai di titik yang tadi saya berangkat mau beli rokok yang jam 10 itu kayak ada binatang yang jatuh. Itu begitu lagi. Oh, ada lagi? Iya, ada lagi. Terus saya penasaran sama security-nya. Pak, Bapak kan bawa senter nih. Coba senterin Pak. Lampu juga lampu taman, lampu jalan taman kan cuma di bawah tuh, redup-redup ya kan. Cuma memang jalanan kelihatan. Senterin Pak, ada apa Pak? Ya tadi sih dari arah pohon situ kata security-nya itu. Ya saya juga lihatnya dari situ tuh Pak gerakannya. Coba di center. Begitu di center itu bentuknya itu kayak hewan, tapi dia berbulu kayak kera. Tapi bukan kera, dia bulu semuanya. Matanya juga nggak kelihatan, ketutup bulu. Oke, iya. Security langsung teriak, Gondoruo Pak. Gondoruo. Saya diem. Serius Pak, serius Gondoruo. Nggak jadi Pak, yuk kita balik dulu deh. Nggak gampang Pak, saya kontak pos depan. Biar pos depan yang beliin, nanti Bapak kasih duitnya ayah. Nitip aja. Ya nitip aja, bener itu Pak. Balik dong ke pos security yang belakang, yang tempat kita kerja. Nah kebetulan memang security ini yang bukan biasa nemenin kita, yang maksudnya ngantar ke ibu itu. Saya minta tolong Pak, coba kontak yang Bapak yang tinggal di belakang. Oh dia lagi libur Pak. Ya coba minta tolong nih Pak. Saya biasanya ngobrol sama dia nih. Karena saya juga takut ada apa-apa. Telepon. Ya karena memang posisi dia libur, datang dia. Datang, tanya, ada apa Pak? Saya butuh Bapak Pak, tolong lagi Pak. Buat apaan? Nah baru saya cerita, tadi ketemu ya kayak binatang lah Pak, tapi berbulu. Tapi Bapak ini ngomongnya Gondoruo Pak. Memang saya juga bingung. Ada apa nih? Ya kalau memang Gondoruo atau apa, ya mungkin bisa minta tolong ibu itulah. Ya udah sekarang aja, nggak apa-apa. Malam-malam gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa mah kalau ke dia mah. Yang penting kita minta tolong. Terus ke ibu yang tolong yang pertama itu, kita sampai ke rumahnya. Si ibu itu cuma tanya, udah berapa kali ketemunya? Ya baru malam ini saya bilang gitu. Ya. Terus yang waktu nganter ke Jampang siapa aja? Ya saya ikut sih, saya bilang gitu. Dan ada ibaratnya orang yang dari sini sama supir, cuman supirnya ibaratnya kan nggak ikut ke dalam atau apa, dan cuma nganter aja. Oh gitu, berarti Bapak nih ya? Iya. Terus nyaksiin? Iya. Ya itu dia yang di dalam si pekerja itu makhluknya. Gondoruo ini. Nah, ya, jadi ibaratnya penglihatan saya Gondoruo, tapi sebenarnya kata ibu itu sih berubah-berubah gitu. Jadi bukan Gondoruo. Nah, menurut yang di Jampang Bu, ini udah dibuang, tapi kok masih ngikutin. Ya ibaratnya satu Pak, kalau memang sudah makhluk itu nggak ada, maksudnya nggak ada batasnya lah. Mau kemana aja bisa dia. Udah balik lagi. Ya terus gimana Bu? Selama nggak ada yang keganggu, nggak masalah dia bilang. Ya ibaratnya sih bukan masalah pekerjaan Ibu. Ini takutnya saya Bu. Karena saya tadi posisinya mau beli rokok awal, ketemu. Begitu saya minta ditemenin security, ketemu juga. Kira-kira gimana Bu? Aman katanya, udah nggak masalah. Ya saya juga tenang pulang tuh. Besok siangnya saya nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Jadi kayak orang
apa ya, kayak orang stroke lah, bukan lumpuh, stroke lah gitu. Jadi nggak bisa digerakin. iya, nggak bisa digerakin. Kaki, tangan nggak bisa digerakin. Saya bingung. Cuman alhamdulillah mulut masih bisa teriak-teriak. Saya teriak-teriak, datang semua. Kenapa Pak? Lemes saya. Oh serius Pak, serius. Yang kerja akhirnya, ya udah Pak, nanti kita panggil ibu itu yang belakang. Ya udah buruan saya Bang, panggil ibu itu. Ibu itu sampai di sana langsung ngucap, astagfirullahaladzim katanya. Ya ibu kan bilang katanya nggak kenapa, nggak aman Bu, nggak apa-apa. Ini sekarang cuma saya jadinya begini. Kenapa nih Bu? Ya mungkin ada yang salah ucap dari Bapak atau apa. Saya mikir langsung. Pada proses yang pada saat diobatin yang kerja memang saya agak nyeletuk dalam hati karena aneh kainnya itu. Iya. Ngangkat sendiri saya bilang, wah kayak orang main sulap. Kayak ngeledek jatuhnya ya? Iya, cuman nggak ngucap saya. Dalam hati doang? Dalam hati. Ya nggak taunya saya ketulah di situ. Jadi dianggap dia meremehkan dia gitu. Ya jadi gimana Bu? Saya bisa sembuhnya. Ya udah nanti dipanggil yang Jampang, yang orang Jampang ke sini. Bisa nggak Bu? Ya bisa, dimintain tolong. Tapi ya nggak tahu bisa cepet apa enggak. Ya namanya juga dari sana, takutnya dia juga banyak kerjaan. Kalau kita ke sana kan bisa. Cuman kalau dibawa ke sana juga takutnya di jalan kenapa-napa, mendingan dia yang kesini. Ya kalau dia bisa kesini nggak apa-apa Bu. Ya ibaratnya dihubungin tuh yang orang Jampang itu. Ya memang saya lagi apes kali. Suruh nunggu besok bisanya. Jadi satu hari saya nggak bisa bergerak. Tiduran aja itu? Tiduran aja. Datang yang dari Jampang itu, dia cuman ketawa. Dalam hati, kalau saya nyeletuk lagi atau gimana takut ketulah lagi, udah saya diem aja. Cuman kesel aja, orang nggak, ibaratnya nggak bisa bergerak, dia senyum-senyum kan kayak orang ngeledek gitu. Ya, diketawain sama dia. Iya. Ya dia Bang, udahlah ini mah gampang udah. Mana air? Sini. Si minum tuh saya. Dia minum. Begitu saya minum, emang agak diangkat kan, karena memang udah lemas minum. Itu masuk berapa, 3 teguk lah. Alhamdulillah bisa bergerak. Langsung itu? Langsung bisa bergerak. Cuman yang saya bingung itu kan posisinya siang ya. Itu siang-siang ada suara ketawa, ada suara auman harimau di bedeng itu. Wah itu udah campur baur lah. Pekerja takut semua. Pada dengar semua itu? Dengar. Ya kalau saya doang mungkin halu. Iya. Ini dengar semua. Yang tadinya suasana ya ibaratnya rame, bercanda-bercanda, diem. Saya juga bingung, akhirnya saya beraniin diri aja nanya sama yang orang Jampang itu. Pak, ini nggak bahaya Pak? Tadi suara Pak. Ya insya Allah enggak. Yang paling penting jangan sekali-kali lagi ngotorin yang makam. Oh ya sudah kalau gitu juga saya bongkar aja lah kamar mandi sama ininya. Lokasinya jangan di situ. Nah, dibongkar nih. Begitu dibongkar, kamar mandi apa sama ibaratnya toilet lah buat anak pup. Bongkar mau dipindahin. Begitu bongkar yang tempat pup karena posisinya nggak gitu jauh, nggak gitu dekat makan, nggak masalah. Begitu bongkar yang kamar mandi, itu kan cuma temporari, cuman kayu, paku, ya kan? Tinggal dongkek gini kebuka, nggak bisa. Nggak bisa robohin? Nggak bisa dirubuhin. Pakunya ibaratnya dongkek gini nggak bisa. Iya. Nah kebetulan masih yang ada orang Jampang itu. Pak, nggak bisa yang ini Pak. Dia senyum lagi.
Saya sudah tambah kesal aja. Orang lagi susah senyum-senyum mulu. Saya bilang, ini apa? Dia ya ibaratnya senyum maju, ngambil air, digayung, entah baca apa, siram. Bongkar. Mau. Langsung bisa gitu. Langsung bisa. Udah bisa, udah semuanya apa? Aman nih, selesai. Ya kan? Udah selesai. Udahlah aman, mudah-mudahan nggak ada apa lagi, nggak ada gangguan, nggak apa-apa lagi deh. Dari hari pembongkaran sampai kita pindahin toilet sama kamar mandi itu ada 2 hari deh. Baru ada kejadian yang ibaratnya bikin saya sama pekerja juga benar-benar mau kencing di celana. Jadi di posisi yang di atas makam itu nongol ibaratnya makhluk, kita nggak jelas kepalanya, jadi kaki aja tuh. Yang kelihatan cuman kaki, cuman dia ngomong semua harus bersih. Terus saya diem, semua harus bersih. Udahlah. Malam ini kita jangan tidur di sini sih Bang. Udah tidur aja pada numpuk-numpuk di luar bedeng. Yang penting jangan ke area hotel. Tidur di luar bedeng. Tidur pagi. Saya langsung ke belakang nemuin ibu itu. Terus kata ibu itu, ya gitu dek. Ibaratnya harus bersih semua. Jadi bedeng apa juga harus dibongkar. Kita bingung mau naruh-naruh gimana sih. Diskusi saya izin ke pihak hotel bahwa pekerjaan akan mundur 3 hari karena kita harus nggak boleh di situ. Pihak hotel juga bingung mau ditaruh di mana. Nggak ada tempat lagi. Nggak ada tempat lagi. Akhirnya dikorbanin sama pihak hotel adalah bungalow. Di bungalow-nya. Jadi bungalow tidak disewakan. Jadi buat gudang kita, buat tidur ya. Buat semua lah base camp pekerja. Ngorbanin bungalow, ya itu dibongkar. Nah ini pun pas pembongkaran disaksikan pihak hotel apa semua. Begitu saat kita bongkar, itu kita baru mau bongkar yang bedeng sebelah sini. Nah, kalau waktu bongkar kamar mandi kan susah. Kali ini enggak. Ibaratnya kayak ada yang bantuin. Cepat. Jadi ngebongkar itu kayak ada dorongan. Ini udah kebongkar semua. Udah tumpukin. Nah, cuman saya ingat harus bersih. Ya sampahnya juga ibarat sisa-sisa kayu-kayu itu juga. Benar-benar dibersihin. Bersih. Angkut. Diangkut apa semua. Ya. Itu selesai habis maghrib dari siang. Selesai habis maghrib. Kita makan bareng di posisi di depan bungalow menghadap ke bekas bedeng. Sama teman-teman dari pihak hotel. Ini sekali lagi yang ditunjukin memang benar-benar di luar nalar. Itu dari makam itu keluar kayak cahaya gitu. Ibaratnya kayak batu kena lampu, batu mulia atau kaca lah kena lampu kayak pantul gitu. Ya, mantul. Penasaran dong karena rame-rame kita samperin. Itu dari dalam kuburan. Jadi keluar dari tanah gitu. Keluar dari tanah. Jadi pihak hotel langsung, waduh. Karena dia juga selama ini nggak pernah ngeliat kejadian itu. Dan security juga itu baru. Mungkin kalau kayak yang pocong atau yang lain udah biasa. Ini yang aneh. Dia bilang, sama security panggil ibu belakang gitu. Takutnya ada apa-apa. Panggil ibu belakang. Datang ke dalam sana. Ya
baru kali itu ibu ini kan biasanya serius nih orangnya, ketawa dia. Kenapa Bu? Alhamdulillah semuanya ibaratnya dikabulin lah. Yang penting kita udah minta maaf sama mereka, ibaratnya sama Aki, udah minta maaf, di Aki juga udah ibaratnya maafin dan semuanya. Nah gangguan-gangguan yang kemarin juga sebenarnya bukan dari dia, tapi dari mungkin bekas kodam-kodamnya atau apa gitu. Ada penjelasan gitu, udah saya tenang. Berarti jatuhnya kayak tanda. Nah udah lu udah selesai lah. Iya. Maksudnya udah apa namanya? Udah ini yang gue minta ini bersihin ini segala macam. Iya. Gitu. Terus setelah itu lancar kerjaan. Lancar dari tower 4 kan kita udah pindah ke tower 5, ke tower 6. Ya karena sudah terbiasa ketemu bapak-bapak yang ini yang suka nyenter. Tapi kali ini nggak nyenter Kak. Karena udah mungkin kita udah tahu dia bukan orang gitu. Jadi dia cuman hanya kadang-kadang lewat atau berdiri gitu dari ngeliatin. Ya. Ini selama 5 hari ya, dia kan nyanterin tuh. Tuh nggak ada yang ngajak ngobrol apa gimana? Ya karena kita posisi kerja kayak gimana sih? Kerja fokus, maksudnya kan nyanterin. Nggak pernah ada yang pernah ngajak ngobrol nggak gitu? Ajak ngobrol nggak, tapi waktu itu kan saya cuma nawarin makanan atau apa. Dia bilangnya cuma ya nggak lapar gitu doang. Iya nggak lapar. Itu selama kerja nggak ngobrol gitu? Enggak. Karena saya pikir security bantu gitu. Bantu ya. Gitu. Ya, kita cuma fokus kerja di sini. Iya gitu. Karena posisinya koneksi itu kan nggak banyak orang. Saya pun ikut ngurutin kabel kan. Tapi ini Bang, sorry nih Bang, namanya kalau orang proyek itu kan kalau misalnya ada yang bantuin security, kan mikirnya kadang-kadang kayaknya security mau uang rokok nih. Sempet kasih uang nggak di Bang? Kalau itu kasih enggak, tapi pemikiran dia mau uang rokok ada. Cuman kan biasanya saya ngasihnya nanti kan mingguan sesuai. Ya. Nah, ibaratnya kalau anak-anak ikut gajian mingguan atau uang makan, baru ngasih uang rokok ke dia. Baru gitu. Memang ada kepikiran mau ngasih uang rokok, tapi maksudnya kan kebetulan kita kan nggak pernah ngeluarin langsung. Bener. Gitu. Tapi kadang-kadang kan, dibantuin mulu, ngarep rokok kayaknya. Pikiran gitu pasti ada dong. Ada, pasti makanya ada. malam itu makanan saya siapin, cemilan apa. Tapi niatnya ya nanti bakalan gua kasih tahu, cuman udah hilang duluan. udah kebongkar nggak tahu dia bukan orang ya kan, bukan security kan gitu. Kacau gitu juga sih. Ya. Iya. Maksudnya setan-setan di sini tuh, bukan setan ya, jin-jin di sini tuh bisa dibilang solid banget ya. Bahkan tuh bukan bayangan, bukan apa segala macam kan. Kalau orang-orang lihat setan kan kadang-kadang cuman bayangan. Iya. Dilihat, didatengin tuh hilang atau tembus pandang atau gimana. Ini bener-bener dipaku, dipapah ya tadi ya. Iya. Dipapah. Ibaratnya kalau dipapah tuh yang kayak gini ya. Iya. Apa namanya di sininya. Ya ibaratnya gitu. Pundaknya kita itu masuk ke keteknya dia. Gini kan dipapah gitu. Dan itu bener-bener bisa disentuh. Itu dia bisa disentuh. Ibaratnya benar-benar kayak mapa orang sakit. Orang sakit iya. Berarti kemungkinan nih kalau misalnya CCTV, dari CCTV mungkin ada kali kelihatan kali. Sempet diputar kata sama tim security, tapi saya nggak nyaksiin. Kebetulan yang nyaksiin itu mandor sama pekerja. Katanya nggak ada, jadi kelihatannya itu dia cuman begini aja. Berdua begitu. Jadi mohon maaf nih, karena goblok gitu ya. Iya. Tapi itu saya nggak tahu, nggak ngeliat langsung ya, hanya cerita gitu. Ya, jadi ngapain gini-gini kan. Jadi anak-anak begitu udah selesai kan, biasalah kan. Begitu selesai proyek, kita ada evaluasi sambil makan, sambil apa. Itu ada yang cerita, Pak, itu kita baru ketawa. Ini yang mapah nih. Kenapa? Kita ngeliat CCTV-nya, Pak. Begitu ngeliat CCTV-nya, lucu, Pak. Lucu kenapa? Itu yang di tengah kosong. Jadi saya berdua, itu cuman kayak dorong, nggak ada apa-apa. Megangin gitu. Orang kan, megangin tangannya yang di bawah nih. Jadi gini doang ya? Iya. Jadi di CCTV memang nggak kelihatan. Iya. Tapi di realnya dia mapa dan megang langsung kan. Bisa dibilang apa ya? Ya real banget lah itu. Real lah. Badan orang walaupun dengan wajah yang nggak wajar ya, putih banget ya.
Duh, berarti di sini jatuhnya kan nggak ganggu ya sebenarnya ya. Kalau dia nggak ganggu, yang maksudnya pocong-pocong juga nggak ganggu. Cuman bisa dibilang mungkin ya si arwah gentayangan ini minta tolong, bagaimana? Iya. Cuman dia nggak bisa karena udah beda alam. Nah itu dia. Jadi diganggunya nih karena emang ngelakuin kesalahan yang Bang Aris sendiri juga nggak tahu awalnya. Nggak tahu betul. Kalau kita tahu di situ ada kuburan ya nggak mungkin kita bangun Bedeng. Ya pada saat kita survei dan minta area, pihak hotel pun yang nentuin di situ. Pihak hotel pun nggak tahu itu makam. Jadi dia cuman tanah rata, ada batu agak besar, bulat, taruh situ. Oke, nisan tanda-tanda doang ya, bukan nisan. Iya. Dan security pun juga nggak begitu banyak yang tahu. Cuman yang bapak yang nganterin kita ke rumah ibu itu, sama ibu itu yang tahu itu makam. Tapi makam siapa nggak tahu itu. Ya itu kalau kata orang-orang Sade itu makam leluhur kampung situ. Ini syaratnya nih jangan dibongkar ini. Iya. Kalau dibongkar kena bala apa gimana kan biasanya begitu ya. Ya kalau manajemen kan namanya karyawan hotel nggak tahu. Iya, Ya. benar-benar. Tapi kalau ownernya saya nggak tahu. Pasti kan dia tahu. Cuman kan ditutupin. Ya, namanya juga dia mau bangun hotel di sini kan pasti tahu seluk-beluknya lah. Nah itu dia. Syarat-syaratnya, pantangan-pantangannya apa. Masalahnya ini hotel bisa dibilang luas banget ya, luas banget dan sebagian mungkin kena yang tadi kuburan tadi ya. Dan yang anehnya ini satu yang terakhir nih ya, yang dimana tukangnya itu bisa dibilang nggak bisa sembuh ya, yang Iya. ke Jampang ini. Berarti itu dia bukan mau diambil ya bang? Si jin ini mau masuk ke tubuhnya? Iya, jadi ibaratnya bukan diambil kan biasanya kan kalau itu mungkin kalau diambil jadi tumbal ya kan. Ya, sukmanya diambil. Iya, sukma. Jadi ini enggak. Jadi dia mau ke situ. Dia ditumpangin badannya. Jadi bisa dibilang dalam satu tubuh ada dua sosok. Iya, Satu betul. sosok dia sendiri, orangnya, satu ini si bingung juga siapa ini. Bisa dibilang Gondoruo. Iya. Tapi yang abang lihat bersisik malamnya. Iya. Mungkin berubah-berubah gimana ya, nama juga jin kan kita nggak pernah tahu ya bentuk aslinya seperti apa. Iya. Jadi maksudnya kalau siang ya orang itu normal, malam berubah jinnya itu. Apalagi kalau Gondoruo yang berbentuk monyet tadi ya. Kalau malam-malam manjat-manjat pohon kan repot. Nah itu dia. Lagi ngerjain proyek manjat-manjat, siapa yang mau bantuin kan bisa bilang gitu ya. Tapi untungnya si ibu tadi ya yang udah tua ya, 8 tahun. Untungnya sabar orangnya karena sering kesono nih. Ya iya. Dan itu yang yang bikin kaget, dia cucu dari yang dimakamin itu. Udah ratusan tahun lalu. Iya, cucunya aja 80 tahun. Apalagi kakeknya ya, kakek apa nenek ya. Iya, tapi tadi iya. bapak-bapak ya. Berarti Iya, kakeknya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Aris nih. Jadi kurang lebih ya mungkin ya kita bisa bilang namanya kalau arwah gentayangan gitu orang mengakhiri hidup ya bisa dibilang arwahnya nggak kemana-mana kali bang ya. Ya, iya. Karena kan kalau saya sendiri berpendapat nih ya orang itu kan belum waktunya meninggal. Betul. Terus kalau ada waktunya meninggal malaikat mau turun, mana arwahnya ini udah nggak ada. Mungkin dia mungkin begitu kali ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya masalah-masalah gaib begitu. Karena emang ini real banget. Maksudnya orangnya tuh real banget. Gitu. Iya. Bisa solid begitu yang dimana yang kita tahu kan namanya setan-setan kan tembus pandang kayak hologram begitu ya. Ini benar-benar bisa disentuh dan megangin center. Yang anehnya di situ bang ya. Cuman ya di sini kita nggak maksa sobat tengah malam untuk percaya bang ya. Ya gimana pun juga di sini namanya cerita-cerita aja. Kalau misalnya ragu ya anggap aja hiburan, bener nggak bang? Betul. Pokoknya ya percaya silakan, nggak percaya silakan. Kita nggak pernah maksa itu. Oke Bang Aris, thank you banget ya Bang. Ya, udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Aris juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.